5 Juni 2021 saya menghadirkan teman-teman dari awak media dalam rangka saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang berkenaan dengan persoalan yang sedang saya hadapi. Dan kenapa ini saya lakukan? Karena memang supaya tidak berseliweran gosip yang atau rumor yang beredar di masyarakat, sehingga kalau saya yang menyampaikan secara langsung itu menjadi satu fakta atau satu bukti gitu ya. Jangan sampai blasur lah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti yang panjenengan ketahui, pada hari Senin yang lalu saya menyampaikan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosari berkaitan dengan saya menggugat KPU ke ranah perdata, dan saya gugat di Pengadilan Negeri Wonosari. Yang perlu dicatat teman-teman dan harus digarisbawahi bahwa apa yang saya lakukan ini tidak ada kaitannya dengan pilkada, ya, tidak ada kaitannya dengan pilkada. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa yang digugat kok KPU, kan gitu, kira-kira begitu. Padahal KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Memang yang saya gugat adalah KPU, dan dalam hal ini adalah saya menggugat perilaku KPU dalam penanganan pilkada. Jadi hubungannya di situ. Tapi ini bukan urusan masalah pilkada, tapi perilaku atau pelaksanaan pekerjaannya dia. Sehingga redaksi yang saya sampaikan sebagai gugatan itu, materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum atau PMH. Nah, karena PMH ini sesuatu yang kompleks ya, tidak sembarangan, kira-kira seperti itu. Perlu data yang kuat. Dulu pernah saya sampaikan sewaktu saya diwawancarai bahwa pada saat itu saya menyampaikan bahwa tidak lama lagi saya akan gugat. Tapi kenyataannya mungkin lebih dari 3 bulan baru terlaksana. Itu karena memang ini perlu kehati-hatian, perlu kecermatan, karena ini menyangkut cakupannya luas sekali, sehingga kita ekstra dalam penanganan ini. Kemudian ditabrak oleh bulan Ramadan yang kemungkinan besar itu sangat mengganggu, sehingga kita melompati di bulan Syawal inilah kemudian kita masuk lagi. Yang menjadi lama itu, saudara-saudara, karena kita dua poin, satu perdata dan satu pidana. Jadi KPU itu kita tengarai dan kita sudah berkonsultasi dengan ahli hukum kami bahwa perdata sudah masuk jelas, kita sudah menggugat, tetapi memang kemudian saya tidak mampu untuk menghadirkan tanggalnya kapan, bulannya kapan, tetapi pasti bahwa kita akan menggugat pidananya, karena menurut ahli hukum kami setidak-tidaknya ada 2 pasal yang dilanggar oleh KPU dan itu masuk ranah pidana. Oleh karena itu, setelah perdata ini kemudian kita akan susul lagi dengan pidananya. Nah, pertanyaannya, perdatanya ini apa saja kira-kira yang kita menggugat, kan gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bersifat tidak argumentatif ya. Kalau argumentatif itu nanti kan bisa didebat. Yang kita sampaikan itu adalah materinya 2 keputusan dari 2 lembaga yang
berkaitan dengan masalah ini. Yang satu, pertama itu Bawaslu. Di Bawaslu itu ada keputusan yang pada waktu itu kita bersengketa dengan KPU dan kemudian melahirkan keputusan. Nah, wewenang Bawaslu itu hanya sampai membatalkan berita acara. Tidak akan pernah membuat sebuah justifikasi bahwa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, itu bukan ranahnya. Tetapi dari perbuatan itu jelas lahirnya berita acara itu kan berdasarkan undang-undang atau yang lazim kita sebut regulasi itu kan. Nah, kalau kemudian Bawaslu menganulir, artinya kan itu salah, itu keliru gitu ya. Dan diputuskan oleh Bawaslu bahwa itu keliru dan harus diulang. Dan ini adalah pelanggaran. Nah, pada waktu itu saya sudah sampaikan ke KPU bahwa saya bisa saja melaporkan Anda ke DKPP dan ini menyangkut etik. Namun sebagai manusia saya punya positive thinking lah, kira-kira begitu. Saya masih punya harapan bahwa ini adalah sebuah kekeliruan atau kekilafan. Semoga nanti di pertemuan berikutnya, di verifikasi yang akan datang tidak terjadi lagi, kan gitu kira-kira. Pasal sekaligus. Tapi yang paling berat menurut saya adalah pasal 17 huruf B itu yang menghilangkan hak konstitusi saya. Itu jelas, yang mengemukakan kan DKPP, itu bukan saya. Nah, sayangnya DKPP itu hanya mengurusi masalah administratif. Jadi dia memutuskan mengenai kode etik. Dan keputusannya jelas sekali bahwa kalau Anda baca di websitenya DKPP, yang kalau di print itu ada 83 halaman kalau nggak salah itu, KPU dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Jadi jelas clear di sini. Dari dua keputusan itulah kemudian, karena bukan ranahnya DKPP untuk menyebutkan KPU melakukan perbuatan melawan hukum, maka ini ranah yang paling tepat adalah pengadilan negeri. Sehingga kita mengajukan dua tuntutan itu untuk kemudian disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, di dalam perbuatan melawan hukum ini memang mempunyai cakupan yang sangat luas, sehingga kita juga tidak langsung to the point bahwa keputusannya begini, dan itu kan ada detailnya ya. Karena memang di pengadilan itu kan pengujian, tempat pengujian dalil dari tergugat dan dalil penggugat. Nah, dalil yang saya sampaikan adalah berasal dari dua keputusan dari lembaga itu, sehingga kami tidak buat, yang buat mereka. Kita sampaikan, nanti hasilnya akan kita lihat seperti apa. Nah, memang mungkin ada banyak pertanyaan, termasuk teman-teman mengatakan kok begitu banyak yang digugat, kan gitu ya. Jadi hukum perdata atau hukum acara ini memang harus seperti itu. Jadi yang tergugat itu satu pasti, ini KPU tergugat. Yang lain itu hanya turut tergugat, jadi tidak digugat, tapi turut tergugat. Nah, kenapa Bawaslu turut tergugat? Karena Bawaslu adalah badan pengawas pemilihan umum, jadi terlibat. Kenapa kok pemuda dalam hal ini bupati kok digugat? Karena dia yang menyediakan dana untuk acara pilkada. Lah, kenapa DPR kok diikutkan? Kan juga turut tergugat. Karena anggaran ini alokasinya kan dirapatkan beserta DPR, makanya dia juga turut tergugat. Meskipun yang digugat adalah KPU. Jadi yang turut tergugat tidak punya kaitannya secara langsung dengan saya, tidak. Hanya memang harus turut tergugat.